Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini berjudul Sumun Bukmun. Cerita yang ditulis oleh Mbok Deor. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Membunuh tanpa menyentuh sudah menjadi rutinitas Argani, lelaki parubaya yang dikenal dengan ilmunya. Banyak orang menjadi korban kebiadaban serta kerakusannya karena ilmu yang dimiliki. Tak pandang bulu, dia bisa saja memangsa seseorang, bahkan keluarganya sendiri. Hampir semua korbannya dibuat sakit keras dan meninggal ketika harta sudah terkuras habis. Argani menikmati erangan-erangan korban untuk membuatnya tetap awet muda. Dia sudah terikat dengan iblis dan harus memakan korban di setiap kesempatan waktu. Cara mendapatkan ilmu pun secara tak lazim. Dia menyalahgunakan salah satu potongan ayat untuk memanggil ilmu tersebut. Hanya dengan sentuhan, dia bisa menggerogoti tubuh lawannya dengan cara halus. Mohon dengan sangat untuk setiap adegannya jangan ditiru ya. Di akhir cerita dijelaskan bagaimana Argani melawan sakaratul maut yang amat menyedihkan ketika tidak ada salah satu keturunan mewarisi ilmu tersebut. Panas, aku gak sanggup pak, dadaku sakit, ikhlaskan saja aku pak. Rina terus meronta karena sudah tak sanggup melawan penyakitnya. Sudah 2 minggu ini Rina sakit, namun tak kunjung sembuh. Berbagai upaya telah dilakukan, namun tak membuahkan hasil. Bahkan dokter pun mengatakan jika tidak ada penyakit yang bersarang di dalam tubuhnya. Istighfar nak, ingat, anakmu masih merah. Dia sangat membutuhkan ASI darimu. Kamu pasti bisa sembuh, ucap Pak Jupri dengan menahan air matanya, lalu merangkulnya erat. Tak hentinya Rina menyebut nama-nama anggota keluarga yang telah meninggal. Tangannya melambai, seolah sedang memberi kode untuk menunggu. Salah satu darinya pun menunjuk ke atas dan mengaku melihat sesuatu di sana. Pak Jupri segera menghubungi Ustadz untuk datang kembali ke rumahnya sambil menahan isak tangis. Meski dia tahu usahanya selalu gagal, namun setidaknya masih ada upaya untuk menyelamatkan sang anak. Dia tidak peduli jika hartanya mulai terkuras habis. Yang terpenting anak semata wayangnya masih bisa diselamatkan. Itu pak, ada monyet besar sedang menganga. Dia mulai berjalan mendekat. Aku takut pak. Tak hentinya Rina mengoceh seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Pak Jupri semakin panik. Tangannya gemetar dan menghubungi suami Rina untuk segera pulang. Tak hentinya Rina memukul dadanya sendiri karena seperti terbakar. Nafasnya pun mulai terengah-engah, seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Pak, ucap Rina terpotong. Iya nak. Seketika Pak Jupri kembali memeluk anaknya kuat. Tangisnya pecah karena tak sanggup melihat sang anak tersiksa seperti ini. Tak lama kemudian, Ustadz datang dan hampir bersamaan dengan suami Rina. Ustadz pun berusaha melawan ilmu yang sedang menggerogoti tubuh ibu muda tersebut. Butuh perjuangan lebih agar bisa menang dengan puluhan benda yang tak kasat mata. Rina terbatuk kemudian memuntahkan air. Semakin kuat bacaan sang Ustadz, semakin pula Rina menganga lebar. Namun anehnya, kain yang dipakai untuk mengelap mulut Rina pun seketika mengering dan tak berbau sedikit pun. Kamu lihat apa, Nduk? Tanya Pak Ustadz sambil terus membaca doa. Dia sedang menggendong 3 ekor kera. Rina berucap pelan, kemudian tak sadarkan diri. Argani terpental beberapa saat dan berusaha kembali duduk ke tempat semula. Dengan senyum menyeringai, Argani terpaksa berhenti menusuk boneka kain di depan matanya. Aku akan melanjutkan setelah Ustadz itu pergi, ucapnya bermonolog.
Lelaki parubaya itu kemudian beranjak bangun. Dia ingin memastikan jika Jupri, adik kandungnya, sedang dirundung duka dan ketakutan. Tidak mudah untuk lepas dari jeratan ilmu Argani. Dia akan terus menggerogoti tubuh korban demi memuaskan ilmu yang selama ini dianutnya. Siapapun yang sedikit saja membuat Argani sakit hati, tentu akan menjadi korban selanjutnya. Hanya dengan sentuhan atau menepuk seseorang, Argani bisa memangsa korban dengan cara halus. Tubuhnya akan tampak lebih muda dengan wajah yang berseri ketika dia berhasil mengantarkan seseorang menuju kematian. Tentunya dengan menyiksa terlebih dahulu. Dengan langkah seakan tanpa dosa, Argani berpura-pura menjenguk Rina. Dia baru masuk ketika Ustadz sudah pergi. Matanya menelisik sekeliling seraya mencari celah untuk meletakkan barang goib agar nyawa Rina tidak dapat tertolong. "Bagaimana keadaan Rina, Mas?" tanya Argani kepada Jupri. "Masih seperti kemarin, perutnya tak kunjung mengempis." Jupri menjawab sambil menunduk. Argani menyembunyikan senyum kemenangan. Dia bergerak lebih mendekat sambil merapalkan mantra. Hal yang selalu dilakukan olehnya ketika sang kakak selesai meminta bantuan kepada orang pintar. "Semoga cepat sembuh ya." Argani mengelus kening Rina yang sedang tertidur. Dia sebenarnya bukan ingin datang menjenguk, melainkan untuk mengisi tubuh Rina kembali. Apalagi Rina sedang dalam masa nifas, jadi merupakan kesempatan emas karena tubuh Rina masih sangat wangi. Argani memejamkan mata sesaat sambil menikmati aroma kematian sang keponakan. Dia sudah tak sabar untuk segera menghabisinya, namun menunggu Jupri jatuh miskin terlebih dahulu. Perut Rina membesar seakan hamil kembali, bak balon yang siap meletus. Urat-uratnya pun sangat jelas terlihat, namun bagian tubuh yang lain mengecil. Hanya tinggal kulit pembungkus tulang. "Aku titip Arya, Mas. Tolong bawa dia pergi jauh dari sini setelah aku meninggal nanti." Rina berucap seraya mengatur nafasnya yang terasa berat. "Jangan bilang seperti itu, Dek. Kamu pasti kuat dan bisa bertahan." Suami Rina mencoba memberikan penguatan. Dia belum sanggup kehilangan sang istri, apalagi anaknya masih sangat kecil. "Aku sudah tak sanggup, Mas." "Dek, bertahanlah." Suami Rina memelas sambil menggendong buah hati mereka. Jupri tertunduk lemas dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Hartanya sudah benar-benar habis untuk biaya pengobatan sang anak. Hampir semua orang pintar dia datangi, namun tak ada satupun yang membuahkan hasil. Bukan malah sembuh, namun penyakit Rina semakin parah. Setelah selesai diobati, begitu terus cara berulang, hingga Jupri terkadang kehilangan semangat. "Ya Allah, apa anakku akan meninggal dengan cara seperti ibunya?" Jupri menelungkupkan kedua tangan di wajah. "Sabar, Mas. Aku akan meminjamkan uang untuk biaya pengobatan Rina. Cepatlah pergi mencari orang pintar. Bagaimanapun juga, dia adalah keponakanku." Argani tiba-tiba datang dan menyodorkan sejumlah uang sambil tersenyum manis. "Terima kasih, Dek." Jupri memeluk Argani kuat. Tanpa terasa air matanya menetes. Bagi Jupri, adiknya tersebut bagaikan malaikat penolong. "Tolong jaga Rina dan anaknya ya." Jupri menepuk pundak Argani dengan senyum yang dipaksakan. "Tenang saja, Mas. Nanti istriku juga kesini. Hati-hati ya di jalan." Argani beranjak mendekati Rina dan duduk tepat di sampingnya. Jupri dan suami Rina segera berangkat mencari orang pintar kembali. Mereka berharap masih ada jalan untuk menyelamatkan Rina. Argani tersenyum menyeringai seraya menyentuh perut Rina. Dia akan menghabisinya keponakannya tepat malam Selasa Wage nanti. Sesaat Rina mendelik karena merasakan sesuatu berjalan di dalam perutnya. Setiap gerakannya berhasil membuatnya meringis. Bagaikan tersayat silet, perih, dan panas
bercampur menjadi satu. Sakit, Paman. Sakit. Rina terus meronta diselingi tangis yang menyayat hati. Pandangannya mulai kabur dan seakan melihat sosok yang menyeramkan kembali. Nanti kamu juga tidak akan sakit lagi, ucapnya dengan senyum penuh kemenangan. Argani baru menghentikan tindakannya ketika Danastri, istri Argani, datang. Segera lelaki itu berdiri, seolah tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun lelaki setengah iblis itu lekas beranjak karena tak ingin sang istri curiga. Singkat cerita, malam yang ditunggu Argani pun tiba. Tepat 2 hari setelah kunjungan terakhir dirinya ke rumah Jupri. Menurut kabar dari sang istri, kondisi Rina semakin memprihatinkan, bahkan sering mengigau hal-hal yang di luar nalar. Kamu gak mau nengok Rina? Tanya Danastri sambil menyuguhkan kopi tanpa gula. Argani sengaja memesan seperti itu lantaran hendak berjaga malam ini. Argani menyeruput selagi asapnya masih mengepul. Dia tidak mengindahkan pertanyaan Danastri. Benaknya sudah dipenuhi dengan kematian Rina dan tak sabar menunggu tengah malam. Mas, kamu gak apa-apa kan? Tanya Danastri lagi seraya menepuk pundak suaminya dengan lembut. Apa sih? Ngagetin orang aja. Sana pergi. Argani menunjuk kasar dan mengerdik Danastri untuk segera meninggalkannya. Tapi mas, ucap Danastri terpotong. Dia masih enggan untuk bergerak. Argani menyalangkan pandangan dan membuat nyali Danastri ciut. Dia memilih pergi sebelum suaminya lebih murka. Setelah dirasa aman, Argani lekas bergegas menuju kamar rahasianya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan emas, apalagi tubuhnya mulai terasa nyeri dan seakan ditusuk ribuan jarum. Tengah malam, Argani sibuk memainkan boneka kayu kesayangannya. Beberapa kali dia memaku lalu mencabutnya. Begitu terus berulang sambil mengirimkan benda berkarat ke tubuh Rina. Puas bermain, Argani kemudian menanggalkan pakaian, lalu duduk bersila di depan bokor. Tangannya sibuk memainkan kemenyan dan mulai merapalkan mantra Jawa kuno. Tak lupa pula membaca salah satu potongan ayat secara utuh, namun dibaca secara terbalik. Bekik Argani pelan dan mendesis halus. Tubuhnya perlahan berubah menakutkan dengan ekor yang mulai menjuntai. Kini Argani layaknya seorang iblis yang siap menyantap mangsanya. Telinga yang memanjang serta kulit dipenuhi rambut lebat membuatnya tampak lebih beringas. Jika seperti itu, tidak ada rasa iba menyelinap dalam dirinya. Hanya ada kata nyawa dan nyawa saja. Matanya memejam sembari menerawang tubuh Rina, sang keponakan yang sedang di ujung maut. Air liurnya menetes, beberapa kali terpaksa menghapus sebelum jatuh ke tanah. Argani kemudian menghancurkan organ dalam Rina satu persatu, hanya dengan ucapan. Dia dapat mendengar bagaimana Rina menjerit histeris, menahan sakit. Dia menikmati setiap remukan yang terjadi. Mulutnya tak henti bergerak, layaknya sedang mengunyah sesuatu yang lezat. Argani bersendawa keras ketika ritualnya hampir usai. Perlahan Argani merapal mantra untuk memulihkan tubuhnya agar kembali ke bentuk semula. Lelaki itu menggelinjang beberapa saat, lalu tak sadarkan diri. Butuh beberapa saat dia terkapar seiring dengan perubahan yang terjadi. Kulitnya terasa lebih kencang dan kekuatannya pun semakin bertambah. Argani lekas bergegas menuju rumah Jupri ketika menjelang subuh. Tampak Danastri beserta anaknya sudah terlebih dahulu sampai di sana. Suasana begitu pilu, bahkan Jupri berulang kali tak sadarkan diri. Beberapa di antara mereka sibuk menyiapkan keranda serta dipan untuk memandikan jenazah. Tak lupa pula beberapa wanita yang sedang merangkai bunga untuk nanti dililitkan ke keranda. Begitu juga dengan suami Rina, lelaki itu terlihat tegar. Tidak ada air mata yang jatuh dan hanya duduk dengan pandangan kosong. Beberapa di antara tamu mencoba menyapa, namun sama sekali tak direspon.
Kamu dari mana saja, Mas? Tanya Danastri mendekati suaminya. Tanpa menjawab pertanyaan sang istri, Argani mendekati Jupri dan mencoba menghiburnya. Dia seakan turut berduka atas meninggalnya Rina. Mas harus kuat. Semua makhluk hidup pasti akan mati. Argani berucap seraya menangis. Dirangkulnya sang kakak lalu mencoba memberikan minum ketika Jupri mulai sadar. Aku belum siap kehilangan putriku. Lihatlah, cucuku masih membutuhkan ibunya. Jupri menunjuk ke area yang sedang tergeletak di samping jasad Rina. Iya Mas, aku paham. Kamu harus kuat. Lebih baik Mas ngaji saja, agar Rina tenang. Kasihan Rina, Mas. Argani menuntun sang kakak menuju kamar mandi. Ya Tuhan, kenapa engkau ambil anakku secepat ini? Ratap Jupri sambil terisak. Jangan seperti ini, Mas. Rina akan tersiksa jika Mas terus-terusan begini. Mas sayang Rina kan? Tanya Argani seraya memaksa Jupri untuk menyentuh air. Jupri mengangguk pelan. Dia berusaha berdamai dengan keadaan, meski dirinya seakan tercabik-cabik atas meninggalnya Rina. Teringat perkataan orang pintar kemarin yang mengatakan jika sakit Rina merupakan ulah orang terdekat. Tapi siapa? Seingat Jupri, Rina tidak pernah mempunyai musuh ataupun bertengkar dengan siapapun, kecuali dengan sang suami. Mas, jangan ngelamun terus. Ayo cepat, sebelum Rina dikebumikan. Iya. Jupri terenyak. Dia berniat akan menceritakan hal ini nanti dengan Argani. Argani memapa sang kakak menuju ruang tamu kembali. Dia terus meyakinkan Jupri untuk tetap tegar. Ingat Mas, relakan kepergian Rina agar dia bisa pergi dengan tenang. Bisik Argani di telinga Jupri. Kini saatnya jasad Rina bersiap untuk dimandikan. Beberapa wanita tengah duduk selonjor di atas dipan, lengkap dengan sabun dan air yang bercampur bunga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Seru semua orang bertalu-talu mengiringi proses penyucian jasad Rina. Astagfirullah, ucap seseorang yang tengah mengurut perut Rina dan bermaksud mengeluarkan kotoran. Perlahan keluar cairan bak lumpur berwarna hitam pekat dan berbau dari perut Rina. Semakin ditekan, semakin pula cairan itu mengalir. Beberapa orang terpaksa menutup hidungnya karena tak tahan dengan bau yang ditimbulkan. Namun ada juga yang berinisiatif menyiramkan air lagi, serta memberikan sabun cair agar baunya sedikit menghilang. Ada apa ini? Tanya Jupri sambil berusaha menyelinap masuk di antara para wanita. Perasaannya tidak tenang dan merasa ada sesuatu yang janggal. Anu Pak, perut Rina keluar lumpur dan bau sekali. Bisik salah satu pemandi jenazah. Jupri tertegun beberapa saat di tengah kalimat tauhid yang terus berkumandang. Dia semakin yakin jika ini ada ulah seseorang yang bermain mistis. Entah apa salah anaknya hingga tega membuat Rina seperti ini. Digenggamnya cairan tersebut dan benar mirip seperti lumpur sawah. Hanya saja sedikit berbau. Hatinya rapuh kembali dan mengutuk pelakunya. Lihat saja, aku akan mencari kamu meski sampai ke ujung lubang semut sekalipun. Gumamnya dalam hati. Perut Rina mulai merata setelah berulang kali ditekan. Anehnya, seakan tidak ada bekas apapun, padahal sebelumnya terlihat urat-urat yang mengencang. Kulit perutnya pun sangat tipis sekali dan seakan siap untuk meletus. Alhamdulillah, seru para pemandi jenazah yang melihat jenazah mulai terlihat wajar. Setelah selesai dikafani dan disolatkan, mereka menggotong keranda menuju pemakaman. Kalimat tauhid terus berkumandang di sepanjang jalan. Begitu juga dengan Argani. Lelaki itu mengambil tugas sebagai salah satu penggotong. Bahunya terasa sakit sekali karena menahan beban yang sangat berat. Dia berusaha mengarahkan sekuat tenaga
hingga sampai pemakaman. Sesekali memejamkan mata walau hanya sebentar, karena dia melakukan semua demi mengasah ilmunya juga. Jupri tertegun beberapa saat sambil memandangi gundukan tanah di depannya. Dia enggan untuk berlalu dan masih betah berada di dekat kuburan sang anak. "Ayo mas, kita pulang," ajak Argani pelan. Hanya mereka berdua yang tersisa berada di area pemakaman. "Tidak, aku masih ingin di sini. Kamu pulang saja dulu. Kamu gak akan ngerti bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai untuk kedua kalinya." Jupri berusaha menahan air mata sambil meremas tanah. "Mas, Rina itu keponakanku satu-satunya. Aku juga bersedih. Hancur hatiku melihat Rina meninggal dengan cara seperti ini." Argani memukuli dada sambil terisak. "Kamu tahu, hampir semua orang pintar mengatakan kalau sakit Rina merupakan ulah orang terdekat," ucap Jupri tenang. Argani terkesiap. "Orang terdekat? Maksud mas keluarga sendiri?" tanya Argani dan berusaha mendekati sang kakak. "Iya, tapi rasanya tidak mungkin." "Kita bicarakan nanti. Mas datang ke rumah dan ceritakan semuanya. Aku akan membantu mencarikan siapa pelakunya." Argani mencoba untuk tetap tenang. Selesai acara tahlilan, Jupri datang menemui Argani. Lelaki itu sangat yakin jika sang adik bisa memberikan solusi. Apalagi selama ini Argani sering memberikan pinjaman uang untuk pengobatan Rina. Langkahnya terhenti manakala ia melihat sesuatu yang bergerak di atas dahan bambu belakang rumah Argani. Lama dia memperhatikan seolah ada yang sengaja mempermainkannya. "Mungkin hanya perasaanku saja," Jupri bergumam lalu melanjutkan langkahnya lagi. Baru beberapa langkah telinganya mendengar suara seseorang yang mengikutinya dari belakang. Jupri berhenti lalu menoleh sesaat, namun tak ada seorang pun di belakangnya. Sunyi. Hanya suara-suara bambu-bambu berdecit karena bergesekan dengan yang lainnya. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, namun derap langkah kembali mengusik telinga. "Siapa?" Jupri menoleh dengan perasaan kesal. Dia mengira ada seseorang yang sengaja menakutinya. Hening. Kali ini hanya suara burung hantu yang memecah kesunyian. Jupri mengedarkan lampu senter ke segala penjuru, namun sama sekali tak menemukan orang ataupun hewan. "Sial, kenapa aku jadi takut begini?" Gumamnya lagi seraya meraba tangguknya. Tiba-tiba senternya tidak berfungsi. Berulang kali dia mencoba menepuk-nepuk dan senternya tetap saja mati. "Duh, ini lagi. Main rewel segala. Tahu gini aku gak akan lewat jalan pintas." Jupri terus saja mengomel tanpa jeda. Jupri melangkah dengan mengandalkan sinar rembulan yang hanya tampak separuh saja. Sesekali dia menoleh, memastikan jika tak ada yang menguntitnya. "Bapak," rintih seseorang yang mirip sekali dengan suara Rina. "Bapak," ulangnya sekali lagi. Jupri celingukan dan mempertajam pendengaran. Kadang dia merasa begitu dekat, namun terdengar seakan jauh juga. Kali ini Jupri berusaha mencari sumber suara dan tak melewati jalan yang seharusnya. "Kaukah itu, nak?" balas Jupri dengan jantung yang berdegup kencang. Kali ini hanya terdengar suara rintihan seseorang perempuan yang entah di mana sosoknya. Jupri terus berjalan mengikuti kata hati dan berharap bisa bertemu dengan pemilik suara. Hingga dia tiba tepat di belakang rumah Argani, tampak kandang sapi milik sang adik dengan lampu temaram. Hanya Arganilah yang berani meletakkan kandang secara terpisah, mengingat angka pencurian sapi di desa ini sangat tinggi. Rintihan semakin jelas terdengar dari kandang Argani. Jupri terpaksa meloncat pagar bambu dengan tinggi yang tidak seberapa. "Masa iya sapi bisa menangis?" Gumamnya lagi sambil menurunkan sarung yang sedari tadi dikalungkan saja. Untung saja tidak ada orang sebab celana kainnya tersangkut pada pagar dan menimbulkan robekan yang cukup lebar.
Sengaja Jupri memelankan langkah dan mengintip dari celah dinding bambu. Terlihat tumpukan jerami dan rumput yang tinggi berada di pojok kandang yang cukup luas itu. Dia terus menelisik sekeliling, sebab suara Rina terdengar dari segala penjuru kandang. Tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundaknya dari belakang. Jupri terkesiap sambil mendelik. Dia belum bisa menoleh dan rasanya ingin pingsan saja. "Jangan," ucapnya tersendat lalu menoleh. "Mas ngapain di sini?" tanya Argani seraya memicingkan mata. "Tadi ada orang," ucap Jupri lagi sambil berusaha mengatur nafas. "Maling tah?" ucap Argani menyela. Iya." "Ya ampun mas, gak akan ada maling yang berani masuk ke sini." Argani merangkul kakaknya yang terlihat masih gugup. Tak kenapa dia sama sekali tidak marah ataupun bertanya lebih banyak lagi. "Arya siapa yang jaga mas?" tanya Danastri seraya meletakkan kopi panas di meja. "Dibawa pulang sama besan tadi." Jupri menunduk sesaat seakan menahan beban yang begitu berat. "Kenapa dikasih mas?" tanya Argani sedikit terkejut. Dia menyesal tak menghadiri acara tahlilan, sehingga tak bisa menghalangi mereka. "Iya mau gimana lagi? Aku tak bisa merawat bayi. Lagi pula ini untuk kebaikan cucuku juga." "Tapi kan ada Danastri. Kami sanggup merawatnya. Apalagi anakku kini sudah besar. Danastri pasti mau kok." Argani menoleh kepada sang istri dan dibalas dengan anggukan. "Sudahlah, aku tak ingin merepotkan kalian. Sekarang aku ingin membahas masalah penting." Jupri menunjukkan wajah serius. "Danastri, masuklah. Aku ingin berbicara dengan kakakku saja." Danastri lekas beranjak pergi sebelum dibentak suaminya. "Katakanlah mas." Argani sudah tak sabar menunggu. "Aku sangat yakin jika Rina kena guna-guna. Semua orang pintar mengatakan jika itu semua ulah orang terdekat." Jupri menuangkan kopi ke cangkir dan membiarkannya hingga dingin. "Maksudnya keluarga sendiri?" Argani terkesiap dan takut Jupri mencurigai dirinya. "Iya, tapi aku bingung siapa pelakunya." Argani berpikir keras dan berusaha mencari alasan yang tepat. Sedangkan keluarga yang terdekat hanya dia. Apa mungkin kedoknya akan terbongkar secepat ini? "Yang terdekat kan hanya aku dan kamu." Jupri menghela nafas panjang dengan tatapan yang sulit diartikan. "Mas nuduh aku begitu? Emangnya ada bukti apa?" Argani mulai terpancing emosi. "Enggak dek, mana mungkin aku menuduhmu." Jupri berusaha menenangkan sang adik yang tersinggung oleh ucapannya tadi. "Jangan asal nuduh mas. Buat apa coba aku mencelakakan keponakan sendiri? Lagi pula masih ada suami Rina yang gak dicurigai." Tiba-tiba saja Argani menyeletuk suami Rina, sebab dia tidak mempunyai alasan lagi. "Nah itu dia. Tapi aku juga tidak punya bukti, dan selama ini dia sering ikut mencari pengobatan alternatif Rina." Jupri kembali gundah dan tak yakin jika suami Rina adalah pelakunya. Ya siapa tahu cuma alibi. Hati orang mana ada yang tahu. Mungkin mereka pernah bertengkar sehingga suami Rina sakit hati, atau juga mau kawin lagi. Argani terus saja mencari celah untuk menjelek-jelekan suami Rina. Jupri terdiam beberapa saat sambil berusaha mengingat kembali kejadian sebelum Rina sakit. Dia terkejut karena teringat sesuatu. 2 hari sebelum Rina sakit, dia tak sengaja memergoki Rina sedang bertengkar hebat dengan suaminya. Iya, mereka pernah bertengkar dan Rina sempat meminta cerai, tapi aku nggak tahu penyebabnya apa. Rina juga sempat mengusir suaminya. Jupri mengatakan dengan tegas dan mulai terpengaruh Argani. "Itulah, karena masalah perempuan kali, kok sambil diusir begitu. Terus suami Rina sakit hati. Kalau sudah begitu, pastinya mencari jalan untuk balas dendam." Argani terus saja mengompori Jupri untuk termakan hasutannya.
Sepulang dari rumah Argani, Jupri menjadi gelisah. Berbagai macam praduga pun memenuhi benaknya. Terkadang dia ragu, namun tidak ada orang lain yang patut dicurigai selain menantunya sendiri. Aku harus balas dendam. Nyawa akan dibayar dengan nyawa. Jupri mengepal penuh diiringi gemeletuk giginya yang beradu. Lama ia berpikir mengenai cara untuk memberi perhitungan kepada menantunya itu. Amarahnya semakin memuncak kala mengingat bagaimana Rina tersiksa melawan penyakitnya. Jupri memukul meja dengan kasar. Diperhatikannya ruangan sekeliling dan berharap menemukan sesuatu seperti yang dikatakan Argani tadi. Tiba-tiba dia menangkap sebuah buntalan kecil yang berada di bawah bubung, menggelantung, seakan ada yang sengaja mengikatnya. Tak menunggu lama, Jupri membawa tangga untuk menjangkau benda tersebut. Tangannya bergetar dan hampir saja terjatuh. Dugaannya semakin kuat jika Arjanta, suami Rina, adalah pelakunya. Jupri membuka buntalan kain lusuh yang mirip dengan kain kafan dengan hati-hati. Begitu terbuka, dia terbelalak kaget ketika melihat isinya. Banyak belatung mati yang bercampur dengan tanah. Busuk sekali. Awas kau Arjanta, ucapnya seraya melempar bungkusan itu keluar. Jupri murka meski dia tak melihat langsung jika itu adalah perbuatan Arjanta. Semalam penuh dia tak dapat memejamkan mata mengingat perkataan Argani yang diperkuat dengan adanya bukti. Argani tertawa penuh kemenangan. Saat ini pasti kakak tersayangnya sedang dilanda kekalutan. Apalagi setelah memberikan petunjuk di mana benda pembunuh itu diletakkan. Tentunya dengan menuduh Arjanta. Kamu gak tidur, Mas? Tanya Danastri ketika mereka sedang berdua di ruang tamu. Kamu sendiri lihatnya bagaimana? Tanya Argani balik. Dia memang tak suka jika sang istri terlalu banyak berbicara. Mas, kenapa sih? Kok kalau ditanya selalu saja emosi? Aku ini istrimu, Mas. Danastri beranjak bangun dengan air mata yang mulai meleleh. Diam, atau kau akan kutampar. Argani berdiri sambil mengangkat tangan kanannya. Lakukan saja, Mas. Danastri mendongak. Dia baru kali ini berani menjawab perkataan sang suami. Argani mendekati Danastri dengan tatapan nyalang. Seketika dia meraih leher sang istri, lalu berusaha untuk mencekiknya. Kamu mulai berani ya? Ucap Argani geram. Bunuh saja aku, Mas. Danastri baru bisa berkata saat Argani melonggarkan cengkramannya. Jika saja bukan karena harsa, mungkin aku sudah menghabisimu. Kali ini Argani mendorong tubuh sang istri hingga membentur tembok. Danastri terbatuk-batuk seraya mengatur nafasnya kembali. Dia meringis kesakitan karena punggung dan kepala belakangnya terbentur tembok. Jangan ikut campur urusanku lagi. Jika saja tadi tidak ada Jupri, mungkin aku akan mengajarmu ketika kau sedang menguping. Argani melangkah Danastri. Dia sama sekali tidak berniat untuk membantu istrinya berdiri. Warga Kalijeruk geger pasalnya mereka menemukan seorang lelaki sedang terkapar bersimbah darah di tengah jalan. Menurut berita yang beredar, barang-barang korban masih utuh, bahkan motornya pun masih tetap berada di samping korban. Berita tersebut akhirnya terdengar ke telinga Argani. Lelaki itu terkekeh sambil menikmati kopi pahit kesukaannya. Dia berencana untuk menuju TKP. Siapa tahu jika Jupri adalah korbannya. Astri, jaga rumah. Aku mau keluar sebentar. Dan Astri terdiam. Bibirnya keluh untuk menjawab meski sekedar satu kalimat saja. Perlakuan Argani semalam membuat luka jiwa dan raga dan sulit untuk dimaafkan. Baru beberapa langkah saja tiba-tiba Jupri datang dan langsung memeluk Argani. Wajahnya pucat pasi dan sepertinya sedang ketakutan. Tolong saya, aku mohon. Ucap Jupri tertahan dengan peluh yang membanjiri wajahnya. Ada apa, Mas? Argani terkejut karena kedatangan Jupri secara tiba-tiba.
Aku sudah bunuh orang. Jupri berucap dengan terbata-bata sambil sesekali menoleh ke belakang. Siapa, Mas? Tanya Argani lagi. Arjanta. Aku tanpa sengaja telah membunuhnya, ucap Jupri dengan terengah-engah. Jadi? Ucap Argani terpotong. Sudah, sekarang carikan aku persembunyian. Aku takut tertangkap polisi. Jupri panik, sebab baru kali ini dia menghilangkan nyawa seseorang. Mas tenang saja, aku pasti akan menolongmu, Argani berucap sambil menutup pintu. Danastri hanya bisa mendengar pembicaraan tanpa berani mendekat. Dia berjanji kepada diri sendiri untuk tidak ikut campur urusan mereka. Tangannya sibuk mengaduk kopi sebelum Argani berteriak memanggil namanya. Untung saja Harsa sudah pergi bermain dari tadi, jadi dia tidak mengerti berita buruk ini. Bisa panjang urusannya kalau Harsa menceritakan semua kepada teman-teman bermainnya. Sedangkan Argani, dia tak menyangka akan berakhir seperti ini. Dia pun menyiapkan rencana lain untuk menjerumuskan sang kakak. Bibir boleh berkata, namun hati siapa yang tahu. Aku mempunyai tempat persembunyian yang pas untukmu, ucap Argani dengan senyum yang sulit diartikan. Terima kasih, Dik. Jupri memeluk Argani dengan haru. Dia menyesal karena selama ini dia sering enggan membantu ketika Argani dalam kesusahan. Sedangkan kini, Arganilah yang sering membantu dirinya. Sama-sama, Mas. Sebentar lagi, aku akan mengantarkanmu ke tempat itu. Nanti, Danastri akan mengantarkan makanan untukmu setiap hari. Baiklah. Jupri melirik Danastri saat tengah meletakkan kopi. Entah kenapa istri sang adik terlihat sangat menarik. Untung saja Argani tidak menyadarinya. Minumlah dulu, Mas. Nanti malam kita bisa berangkat agar tidak diketahui orang. Untuk sementara waktu, kamu di sini saja dulu dan jangan keluar rumah. Baiklah. Tapi apa polisi tidak akan mencariku? Tanya Jupri ketakutan. Argani berpikir sejenak. Dia mengiyakan sang kakak karena polisi akan bertindak cepat. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi sekarang saja. Ya sudah, ayo kita berangkat. Tapi ganti dulu tampilanmu, agar tak diketahui tetangga. Aku harus bagaimana? Tanya Jupri karena tidak mengerti dengan rencana Argani. Kau bisa mengubah tampilanmu seperti perempuan. Pinjamlah baju serta kerudung sama Astri. Cepat lakukan. Kita tidak mempunyai waktu banyak. Jupri menyetujui rencana Argani. Dia secepat mungkin berdandan layaknya perempuan. Sesekali dia melirik Danastri lagi ketika istri adiknya itu memberikan pakaian untuknya. Kau sangat cantik, Astri. Jupri berbisik pelan dan dibalas dengan senyum tipis Danastri. Untung saja Argani sedang pergi ke kakus di belakang rumah, jadi mereka mempunyai kesempatan. Nanti kalau ketahuan Mas Gani bagaimana? Tanya Danastri sambil menolak sentuhan Jupri. Tidak akan. Dia kan lagi keluar. Jupri masih saja berusaha menggoda Danastri di saat genting seperti ini. Danastri segera menepis tangan Jupri yang hendak menyentuhnya. Dia sangat takut kalau tiba-tiba Argani datang dan memergoki mereka. Sinar mentari mulai membias. Cahayanya menyelinap ke celah pepohonan karet yang tumbuh di sepanjang jalan. Beberapa burung kecil terlihat sedang mematuk bulir padi yang tercecer di tengah jalan tanpa merasa terganggu dengan deru motor Argani. Argani berhenti sejenak untuk menurunkan penutup kepala hingga ke telinga. Pun dengan Jupri, pagi buta ini harus menembus kabut demi menyelamatkan diri. Hawa dingin sangat terasa hingga ke sumsum, membuat kedua laki-laki itu sedikit menggigil. Mereka kemudian menempuh perjalanan kembali melewati perkebunan kakao yang luasnya berhektar-hektar. Tidak hanya itu, mereka juga harus melewati perkebunan karet. Begitu terus berulang. Jika saja tidak sedang dirundung masalah, tentu pemandangan sangat memanjakan mata. Kita mau kemana, Dek?
Tanya Jupri mulai cemas sebab kini mereka memasuki kawasan hutan. Tampak beberapa pohon besar yang menjulang tinggi dan diameternya sangat fantastis. Tengah berjejer di kanan kiri jalan. Hampir semua berlumut karena matahari nyaris tidak dapat menembus celah daun yang sangat lebat. Aku mau mengasingkan kamu agar tidak tertangkap polisi. Argani menjawab sambil fokus mengendalikan motor. Oleng sedikit saja, mereka akan terjebak di tengah hutan. Tapi bagaimana dengan makanku nanti? Tanya Jupri lagi. Kini dia merasakan takut jika akan hidup sendirian di tengah hutan begini. Mas jangan khawatir, nanti biar Astri yang mengantarkannya. Argani kembali menjawab sambil tersenyum. Astri, apa nggak bahaya jika dia kesini seorang diri? Jupri terkesiap. Dia saja sebagai seorang lelaki merasa ciut, apalagi jika dan Astri datang seorang diri. Ya enggak lah, kan ada aku yang mengantarnya. Jupri terdiam sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tampak sungai kecil berada di kanan jalan, jernih sekali. Suara burung-burung dan irama alam lainnya begitu menenangkan jiwa. Mereka akhirnya tiba di sebuah lahan yang dipenuhi oleh semak belukar. Rupanya terdapat pabrik yang terbengkalai, hanya sisa puing-puingnya saja. PT Perkebunan Bumi Aju. Begitulah tulisan yang dapat Jupri baca ketika melintas di depan pabrik. Huruf-hurufnya tercetak tebal dan berlumut, namun masih bisa dibaca dengan jelas. Seketika Jupri bergidik ngeri dan mempererat pelukannya. Ini di mana sih, Dek? Kok aku belum tahu tempat ini sebelumnya? Tanya Jupri dengan sedikit gemetar. Udah, Mas tenang aja. Argani menjawab sambil tersenyum. Motor berbelok ke arah kiri. Jalanan mulai sedikit membaik daripada sebelumnya. Argani mengantarkan Jupri menuju gubuk yang terletak di tengah kebun kakao yang tak jauh dari pabrik. Honda C70 miliknya menjerit ketika melewati jalan berbatu dan menanjak. Kita sudah sampai, ucap Argani dan mematikan motor. Sebuah gubuk tua yang beratap rumbia kini berada di depan mata. Cukuplah untuk tempat tinggal sementara. Tak lama kemudian keluarlah kakek tua dari gubuk tersebut. Argani mengedipkan mata dan dibalas oleh kakek tersebut tanpa Jupri sadari. Nitip patung ya, Mbah? Argani menyalami sang kakek. Terima kasih. Kakek itu tersenyum kegirangan, seolah mendapat rejeki durian runtuh. Patung? Maksudnya gimana sih, Dek? Jupri mengernyitkan dahi dan mulai kebingungan. Tangannya sibuk membenarkan kerudung dari tadi yang diterpa angin. Mas tenang saja ya. Di sini Mas tidak sendiri. Aku janji bakalan sering menjenguk. Argani cepat berpamitan pulang karena ada urusan yang harus segera diselesaikan. Jupri mengangguk dan melambai ke arah sang adik. Dia baru mau masuk ketika Argani sudah lenyap dari pandangan. Masuklah, anggap saja rumah sendiri. Kakek tua itu tersenyum lalu berusaha membuat tamunya merasa nyaman hingga malam tiba. Argani bersiul penuh kemenangan. Dia sudah tak sabar menunggu kabar yang mengejutkan nanti. Sepanjang perjalanan tak hentinya dia memaki sang kakak yang terlalu mempercayai dirinya. Badanmu saja yang kekar, tapi otakmu tumpul. Argani terus saja mengekeh. Bukannya mau menolong, namun Argani mengumpankan saudaranya sendiri demi ilmu yang dianutnya. Dia yakin jika Jupri tidak akan selamat dan akan menjadi santapan besar untuk mereka. Saat tiba di rumah, Argani segera membersihkan diri. Dia juga bersiap menjawab pertanyaan jika ada polisi yang datang nanti. Tak menutup kemungkinan Jupri akan diperiksa sebab Arjanta adalah menantunya. Dari mana saja kamu, Mas? Tanya Danastri pelan. Memang harus aku jawab ya? Tanya Argani balik. Dia hari ini tidak mau merusak momen bahagia dengan pertengkaran dirinya dengan Danastri.
kamu merencanakan apa lagi terhadap Jupri? Dan Astri menyandarkan diri ke lemari usang dekat Argani yang tengah berganti pakaian. Kenapa? Bukankah itu lebih bagus, agar kau tak bisa melihatnya lagi? Argani mendekat ke wajah dan Astri. Ditatapnya sang istri yang sedang salah tingkah. Aku cuma gak mau kamu kena masalah. Jangan banyak alasan. Aku tahu jika kau masih menyimpan rasa untuk kakakku itu. Argani menunjuk tepat di dada dan Astri. Tapi aku sekarang milikmu, Mas. Semua itu cuma masa lalu. Dan Astri bergetar dan berusaha mengalihkan pandangan Argani yang sudah terlihat menakutkan. Iya, aku memang memiliki ragamu, tapi tidak dengan hatimu. Argani mengepalkan tinju tepat di samping wajah dan Astri yang sedang menutup mata. Bapak, Mak, teriak anak lelaki yang kini berusia 12 tahun. Harsa namanya. Argani menurunkan tangannya pelan dan berusaha tersenyum semanis mungkin. Dia sangat menyayangi Harsa. Sebisa mungkin dia tidak menampakkan wajah kasar ketika berhadapan dengan Harsa. Harsa dari mana, Nak? Tanya Argani seraya menjejarkan tubuhnya dengan sang anak. Dari rumah Pak Alik Jupri. Tadi ada polisi. Harsa takut, Pak. Harsa memeluk sang bapak erat. Polisi? Tanya dan Astri keheranan. Dia seketika khawatir dengan Jupri. Harsa tenang saja ya, Nak. Polisi kan gak makan orang. Jadi anak bapak tidak perlu takut. Argani menggendong tubuh kecil itu dan mengajak jalan-jalan. Dia sama sekali tak berniat mengajak dan Astri untuk ikut serta. Mata Argani mengawasi satu persatu orang yang bertemu dengannya. Sebisa mungkin dia mencari kesalahan untuk menjadikan korban selanjutnya. Terkadang dia terpaksa melintasi genangan air agar bisa menjepratkan air ke tubuh korban. Argani tidak bisa membunuh tanpa merasakan sakit hati kepada seseorang. Dia selalu saja mencari kesalahan, meski sebesar remahan debu. Jupri mematung seraya mengedarkan pandangan ke semua sudut rumah yang berlantaikan tanah tersebut. Dia merasakan ada sesuatu yang mengganjal, namun dia sendiri belum menemukan jawabannya. Panggil saja Mbak Danu, ucap kakek tua itu mengulurkan tangan dan disambut baik oleh Jupri. Saya... Belum sempat menjawab, Mbak Danu memotong pembicaraan Jupri. Tidak perlu. Saya sudah mengetahui siapa dirimu dan apa tujuanmu kemari. Mbak Danu menatapnya lekat seolah mengerti semua hal tentang Jupri. Apa Mbak mengenal Argani? Tiba-tiba saja Jupri melontarkan pertanyaan yang dari tadi memenuhi benaknya. Itu tidak penting. Istirahatlah. Anggap saja layaknya rumah sendiri. Aku mau keluar sebentar. Mbak Danu berjalan menuju pintu. Meski sudah berumur, namun Mbak Danu masih tampak sehat dan bugar. Bahkan saat bersalaman tadi, Jupri merasakan cengkraman yang begitu kuat. Tanpa Jupri sadari, sebenarnya Mbak Danu berjalan dengan cara berjinjit. Iya, Mbak Danu tidak memiliki tungkai kaki seperti manusia pada umumnya. Penampakan aslinya akan berubah saat malam hari. Begitu pintu tertutup, Jupri segera memasuki kamar yang ditunjuk oleh Mbak Danu. Sebuah ranjang kayu beralaskan tikar tampak di depan mata. Suasana yang sunyi dan menenangkan membuat Jupri ingin segera merebahkan diri. Hari sudah menjelang sore. Harsa bersiap pergi ke surau dengan diantar oleh Argani. Tak lupa dia berpesan untuk mengadukan siapa saja yang telah melukai hati sang anak. Saat perjalanan pulang dari surau, Argani bertemu lagi dengan Kasim, tetangga sekaligus calon korban selanjutnya. Mereka sempat beradu mulut kembali dan Kasim mengatainya dengan kata-kata yang sangat kasar. Argani tersenyum simpul seraya menatapnya lekat. Dia hanya perlu menjangkau tubuh calon korban, walau hanya sentuhan.
Argani mencoba mengalah dengan mengelurkan tangan, namun ditepis kasar oleh Kasim. Tak lupa Argani mengucapkan mantra kepada pria yang tinggal tak jauh dari rumahnya itu. Apalagi Argani mengetahui jika dia lemah iman, sebab jarang melihatnya pergi ke surau. Aku akan menggerogoti tubuh gendutmu itu setiap hari. Gumam Argani seraya terkekeh dan berjalan menuju rumah. Argani memicingkan mata ketika sampai di teras rumah. Tampak 2 orang tamu tak dikenal sedang berbicara dengan Danastri. Siapa mereka, Dik? Tanya Argani menyelidik. Mereka polisi yang sedang mencari keberadaan Mas Jupri. Jawab Danastri pelan. Kamu bilang apa? Argani berbisik sebab takut sang istri mengatakan yang sebenarnya. Mas, kita kan memang gak tahu di mana Mas Jupri. Danastri berucap dengan sedikit keras agar polisi mendengarnya. Argani berusaha tersenyum sambil menatap kedua tamunya. Dia tak menyangka jika Danastri bisa menutupi keberadaan sang kakak, membuat rencananya berjalan dengan sempurna. Baiklah, mohon kerjasamanya, dan jangan sampai menutupi keberadaan tersangka. Ucap salah satu polisi lalu undur diri. Danastri cepat-cepat pergi meninggalkan Argani yang masih berada di teras, menunggu polisi memasuki mobilnya. Dadanya terasa sesak sekali, meski dia berusaha melupakan Jupri, namun tak dapat dipungkiri jika rasa itu masih ada. Danastri tenggelam dalam kehancuran yang luar biasa. Ingin sekali menumpahkan segala beban di dada, namun dia takut Argani mengetahuinya. Apa kamu masih mencintai Mas Jupri? Ucap pemilik suara dengan berat. Danastri menoleh sesaat dan mendapati Argani sedang melipat tangan di depan dada. Senyumannya mengejek seolah dia mengetahui isi hatinya. Selama ini dia berusaha menjadi istri yang baik dan menjaga perasaan sang suami. Tidak, aku sudah melupakannya. Danastri berbohong sebab hingga kini nama Jupri mengukir indah di hatinya. Argani berjalan mendekati sang istri. Dia membelai rambut sang istri dengan lembut, lalu menciumi keningnya. Kau adalah milikku seutuhnya. Aku akan menyingkirkan siapapun yang berani mengusik milikku. Bisik Argani ke telinga sang istri. Maksudmu? Aku hanya tidak suka ada orang yang berani mengusik milikku. Argani berkata dengan lembut. Danastri seketika terenyak. Dia bingung dengan sikap Argani. Kemarin dia mengatakan ingin menceraikannya, namun kini malah berkata demikian. Jujur saja, hingga kini Danastri belum memahami sifat Argani yang memiliki 2 sifat yang berbeda. Bukankah kamu ingin bercerai denganku? Tanya Danastri sambil menahan isak tangis. Siapa bilang? Aku hanya asal bicara saja. Argani lebih mendekat lalu merangkul istrinya. Danastri diam mematung dan membiarkan sang suami menjangkau anggota tubuhnya. Sesaat mereka tenggelam dalam hangatnya sentuhan sebagaimana hubungan suami istri. Argani membuka pintu ketika mendengar suara Harsa yang berteriak memanggilnya. Digendongnya sang anak lalu menemaninya bermain sebentar. Sementara Danastri sudah terlelap dari tadi. Argani sangat menyayangi Harsa. Apapun yang membuat anaknya bahagia, dia akan melakukannya, termasuk terus mempertahankan Danastri. Emak mana, Pak? Tanya Harsa sambil memainkan mainannya. Emak sudah tidur, besok kan mau sekolah. Jadi Harsa cepat tidur juga ya, biar gak telat bangun. Argani tersenyum seraya menyuapi anaknya. Iya, Pak. Oh iya, tadi di surau ada yang menyakiti Harsa nggak? Tanya Argani dengan lembut. Tadi Boni mencubit lenganku, Pak. Terus dia mengajak teman yang lain untuk tidak dekat denganku. Ucap Harsa tertunduk. Boni anaknya Kosim itu. Awas saja, Bapak akan memberi perhitungan sama dia. Beraninya dia menyakiti anak kesayanganku. Amarah Argani memuncak sebab tak rela jika ada orang lain yang menyentuh anaknya.
Hore, Bapak hebat. Harsa sayang Bapak sama Emak. Anak lelaki itu kegirangan sebab selalu mendapat pembelaan dari sang bapak, tanpa mengetahui jalan kejadiannya seperti apa. Sebenarnya Arsala yang memulai dengan mencekal Boni dan membuatnya terjungkal. Argani membalas pelukan sang anak lalu berusaha menidurkannya. Harsa selalu saja mendapatkan perlakuan istimewa sebab dia adalah pewaris tunggal ilmu Argani. Setelah Harsa terlelap, Argani segera mematikan lampu. Dia mulai bergerak menuju ruang rahasia. Namun sebelum itu dia harus memastikan jika Danastri tidak akan membuntutinya. Perlahan Argani membuka pintu kandang sapi, lalu menoleh sesaat ke belakang. Merasa sudah aman, Argani menutup pintu kembali. Tampak tumpukan jerami yang menggunung berada di sudut kandang. Argani menggeser sedikit, sehingga pintu rahasia mulai terbuka. Selama ini hanya dia yang mengetahui sebab Danastri tak diizinkannya untuk ikut mengurus sapi. Argani masuk ke ruangan sedikit pengap yang mempunyai kapasitas 2 orang tersebut. Dia duduk bersila lalu memejamkan mata. Mulutnya sibuk merapalkan mantra, membayangkan wajah Qasim. Berbagai perlengkapan ritual pun sudah tersedia. Sebuah untalan yang berisi tanah kuburan bersiap untuk menuju rumah Qasim. Khusus benda ini, Argani melakukan ritual saat malam Jumat Legi dengan menguburkannya di kuburan kuno. Argani mulai mengirimkan benda tersebut dengan cara goib. Dalam sekejap, benda tersebut melesat dengan cepat. Jika dilihat dengan kasat mata, benda tersebut mirip sekali dengan meteor. Jupri sedang menikmati hidangan yang disediakan Mbak Danu. Meski hanya singkong rebus, namun cukuplah untuk mengganjal perut. Mbak Danu sendiri entah pergi kemana. Lelaki tua itu sering menghilang tanpa berpamitan terlebih dahulu. Seketika Jupri mengingat mendiang sang istri. Dulu seringkali dia memakan singkong ataupun ubi rebus saat ekonomi keluarga sedang terpuruk. Namun sang istri berpulang setelah ekonomi keluarga mulai membaik. Kematiannya pun tidak wajar karena perutnya membuncit. Dokter mengatakan jika terkena liver atau penyakit kuning. Betapa hancurnya Jupri saat itu. Dia harus berjuang membesarkan Rina seorang diri. Untunglah ada Danastri yang selalu membantunya tanpa pamrih. Hingga akhirnya Argani jatuh cinta dan berniat segera meminang Danastri. Jupri memilih untuk mengalah. Meski dalam hati dia menyimpan rasa untuk gadis itu. Umur yang terpaut jauh membuat Jupri berpikir ulang. Lagi pula sang adik sedang berjuang untuk mendapat perhatian Danastri. Mas, apa kamu gak pernah ada rasa sedikit pun kepada aku? Tanya Danastri terisak saat mereka tak sengaja sedang berdua di rumah Jupri. Maksud kamu, rasa apa itu Astri? Tanya Jupri balik seolah dia tidak mengerti apapun. Apa Mas tidak mencintaiku? Danastri berterus terang dengan air mata yang mulai meleleh. Jupri berusaha mengatur nafas sembari menahan sesak di dada. Dia mencari kata-kata yang tepat agar Danastri tidak merasa sakit hati. Astri, kamu sudah kuanggap seperti adik sendiri. Aku sayang sama kamu. Tapi gak lebih sebagai hubungan keluarga. Aku yakin kamu pasti dapatkan lelaki yang jauh lebih baik daripada aku. Tapi aku sangat mencintaimu, Mas. Aku tidak peduli statusmu kini. Danastri seketika mengembur ke pelukan Jupri. Maafkan aku, gumam Jupri sambil membalas pelukan Danastri. Tanpa mereka sadari ada Argani yang terus memperhatikan keduanya. Dia tak menyangka jika sang kakak tega menikamnya dari belakang. Padahal dia mengetahui bagaimana perasaannya terhadap Danastri. Sudah, jangan menangis. Lebih baik kamu terima saja Argani. Aku yakin dia akan menjagamu dengan baik. Jupri membisikkan kata-kata dan dibalas sanggukan oleh Danastri. Rupanya Danastri menurut. Dia langsung saja menerima pinangan Argani keesokan harinya. Meski terkesan ganjal, namun Jupri tak ambil pusing.
Bagaimanapun juga dia sendiri yang memintanya kemarin. Jupri pun menyiapkan segala keperluan pernikahan, mengingat Argani masih belum memiliki pekerjaan tetap. Meski terkadang rasa sakit menyergap, Jupri berusaha melawan keadaan. Tiba-tiba Jupri tersentak dari lamunan, sebab mendengar suara riuh dari luar gubuk. Mereka berteriak seolah sedang mengadakan unjuk rasa. "Patung! Patung! Patung!" teriak mereka secara bergantian. Jupri membuka pintu dan mendapati beberapa orang tanpa memakai baju selai pun. Badanu berada di barisan terdepan dengan tampilan yang tak kalah mengejutkan. Sebagian besar berkaki kuda, namun bagian atas berwujud manusia yang bertaring tajam. Mereka membawa obor seraya terus memanggil nama Jupri yang terdiam mematung. Beberapa di antara mereka bahkan tak sabar untuk segera menerkam. "Mbah, ada apa ini?" tanya Jupri kebingungan. Meski sedikit takut, dia berusaha berdialog dengan Badanu. "Patung," jawab Badanu dengan menunjukkan taring serta kuku panjangnya yang tajam. Jupri mundur beberapa langkah, entah kemana dia harus menyelamatkan diri, mengingat tempat ini berada di tengah-tengah hutan. Keringat dingin mulai menetes seiring dengan auman Badanu yang memecah keheningan. Malam ini binatang malam tak bersuara. Mereka berlindung di balik ganasnya hutan yang mayoritas dihuni oleh Denu. Mereka yang selama ini hanya dianggap mitos oleh masyarakat Kalijeruk, ternyata benar adanya. Denu adalah manusia biasa yang tak memiliki tungkai kaki. Wujudnya akan berubah di saat malam hari dan akan memangsa siapa saja yang berani memasuki kawasan mereka. Jupri menutup pintu rapat-rapat. Tidak mungkin dia melawan mereka seorang diri, apalagi tanpa berbekali benda tajam. Para Denu mulai bergerak mendekat dan mengepung. Mereka sudah tak sabar ingin menikmati santapan lezat. Pintu mulai berusaha didobrak. Terpaksa Jupri menjauhi pintu dan mencari cara untuk segera menyelamatkan diri. Tidak ada cara lain selain memanjat ke atap rumah, sedangkan mereka terus saja mengaum. Akhirnya, Jupri berhasil berada di atap. Dia dapat melihat dengan jelas kerumunan Denu yang bau-membau membuka pintu. Untunglah mereka tidak menyadari keberadaannya. Tanpa menunggu lama, Jupri melompat karena rumah mulai goyang. Tubuhnya berguling beberapa saat di atas tanah. Dia berusaha bangkit dan berlari kembali. "Patung!" teriak salah satu Denu. Jupri menoleh. Mereka mulai mengejar dengan air liur yang mulai menetes. Salah satu di antara mereka berhasil mendekat dan hampir saja meraih baju Jupri. "Ah!" teriak Jupri dan berusaha mempercepat kakinya. Salah satu Denu tadi terjerembab karena tak menyadari ada potongan kayu yang melintang. Jupri memiliki kesempatan untuk berlari lebih jauh lagi, menembus malam. Rombongan Badanu masih tertinggal. Mereka terus mengendus keberadaan target hingga mendekati Jupri yang tengah berusaha memanjat salah satu pohon. Bau sapi, itulah yang mereka rasakan dan terus mengitari pohon di mana Jupri bersembunyi di balik rimbunan daun. Tubuhnya bergetar hebat, hampir saja terjatuh sebab terlalu takut. "Tega kamu, Dik," gumam Jupri seraya menyeka keringat. Tanpa dia sadari beberapa tetes keringatnya terjatuh dan mengenai salah satu dahi Denu. "Patung! Patung! Patung!" teriaknya spontan dan menengadah. Di bawah sinar rembulan, Mbah Denu semakin beringas karena Jupri berhasil meloloskan diri. Dia terus berupaya menangkapnya namun tak dapat berbuat banyak dengan wujudnya kini. Jupri semakin panik. Dia terus memanjat lebih ke atas lagi agar tak mudah dijangkau oleh Mbah Danu. Rupanya, kesempatan masih berpihak padanya. Ternyata ada salah satu dahan yang menghubungkan dengan pohon yang lain. Dengan sigap Jupri berupaya berpindah tempat. Nyaris saja dia terjatuh karena sedikit licin. Sambil bergelantungan tangannya lebih mempererat lagi dan akhirnya berhasil.
Dia terus saja berpindah hingga menemukan pohon yang menurutnya aman, meski untuk malam ini saja. Denu akhirnya bisa pasrah ketika melihat Jupri berada di atas pohon yang diameternya 3 kali pelukan manusia. Mereka tidak bisa mengguncangnya lagi dan memilih pergi. Berita kematian Qasim yang tak wajar seketika tersebar ke seluruh pelosok kampung. Berbagai desas-desus pun mulai tersebar. Bahkan ada beberapa orang yang mencurigai Argani. Bukan tanpa alasan, sebab kebanyakan korban sempat berselisih dengan Argani. Namun bagi lelaki bertubuh kurus itu, gosip tersebut sama sekali tak membuatnya risih. Bahkan dia mengumbar kekuatannya untuk menakuti warga yang lain. Tak ayal apapun yang diminta Argani, warga dengan sukarela berbagi dengannya. Dia semakin angkuh dengan sombongnya menantang warga yang ingin melawan. Argani merasa sudah kebal senjata dan lewat jalan halus sekalipun. Apalagi sudah banyak orang yang menjadi korbannya selama ini. Jadi dia tidak gentar sedikit pun. Ia berawal dari mencoba-coba, akhirnya menjadi terbiasa. Argani awalnya mempraktikkan kepada ayam, kambing, dan sapi tetangga. Ternyata berhasil. Dalam sekejap hewan-hewan ternak tersebut mati secara mendadak. Hingga akhirnya dia mulai membunuh manusia dan merasakan sensasi kekuatan yang luar biasa. Telat memakan korban sebentar saja, Argani menjadi sakit-sakitan sebab kekuatannya bersumber dari para korban. Dia harus mencari target setiap hari. Jika tidak, tentu Argani harus merelakan tubuhnya digerogoti oleh ilmunya sendiri. Pernah suatu hari ada seseorang yang sakit hati lantaran ayamnya dibeli dengan harga yang sangat murah. Tak hanya itu, Argani pun membeli secara kredit pula. Saat ditagih, Argani malah membentak dan menantang untuk adu kekuatan. Orang tersebut sakit hati dan bergegas mengambil celurit. Tanpa aba-aba, lelaki itu mendaratkan celurit tepat di punggung Argani yang tengah memberi makan ayam. Bukannya terluka, celurit tersebut malah bengkok seakan sedang menghantam sebuah balok besi. Argani tertawa terbahak-bahak bahkan menyuruh orang tersebut untuk pulang saja. Tak lama setelah itu terdengar kabar jika lelaki itu meninggal dengan perut yang membuncit. "Mas, aku minta cerai saja." Dan Astri perlahan mengatakan kepada Argani yang tengah menghisap rokok. "Cerai? Kamu sudah bosan hidup? Begitu?" Jawab Argani tergagah. Aku cuma ingin hidup sendiri." Dan Astri mencoba berbicara pelan agar sang suami tidak tersinggung. "Jangan bohong kau Astri. Dari dulu kamu memang tidak pernah mencintaiku kan?" Argani beranjak bangun lalu membentak. "Aku mencintaimu mas. Tapi sekarang aku ingin sendiri saja. Aku malu mas. Tiap hari dengar bisikan tetangga yang membahas ilmu laknatmu itu." Dan Astri bangkit dari duduk dan seketika meluapkan emosi yang selama ini tertahan. "Diam!" bentak Argani lagi seraya mendaratkan tamparan. "Pukul saja aku, atau perlu bunuh sekalian, seperti kau membunuh keponakanmu sendiri." Dan Astri tak menyangka jika kata-kata tersebut keluar dari mulutnya. Argani semakin murka. Dia mendekati istrinya lalu mencengkeram dagunya. "Tunggu kau jadi korban selanjutnya," ucapnya lalu membuang muka dan meninggalkan Danastri di ruang tamu. Wanita itu terus terisak sambil memegangi pipinya yang terasa panas. Dia pun berencana meninggalkan Argani dan membawa Harsa sejauh mungkin. Sudah cukup lama ini untuk selalu bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Jupri berjalan tertatih untuk keluar dari hutan. Tenaganya mulai terkuras habis dengan keadaan lapar seperti ini. Beberapa kali dia terpaksa berhenti sambil mencoba mencari bantuan, berharap ada perumput atau pencari burung yang memasuki daerah ini. Di bawah pohon besar dekat sungai kecil, Jupri istirahat sejenak untuk memulihkan tenaga. Dia sangat yakin kalau sudah jauh dari kampung Denu. Matanya mulai sedikit terpejam, sebab semalam sama sekali tidak bisa tidur nyenyak.
Belum lama terpejam, tiba-tiba tubuhnya diseret oleh beberapa orang. Begitu membuka mata, terlihat Mbak Danu tengah menyeringai dengan beberapa orang lainnya. Mereka sama sekali tidak mendengarkan Jupri yang terus meronta untuk dilepaskan. "Lepaskan aku!" teriak Jupri memecah kesunyian hutan. Akhirnya Jupri kembali ke rumah Mbak Danu yang kini dipenuhi oleh Denu lainnya. Tubuhnya diikat pada kayu besar di depan rumah dan dijadikan selayaknya pertunjukan gratis. Jupri terus berteriak sekuat-kuatnya, namun dibalas oleh lengkingan tawa mereka. Beberapa anak kecil berlarian mengitari tubuh Jupri yang kini tanpa benang. Mereka tertawa bahagia sambil sesekali menjilati keringat Jupri bertubi-tubi. Lelaki itu tak bisa berbuat banyak dan pasrah jika harus mati dengan cara seperti ini. Mbak Danu memerintahkan pria untuk mencari kayu, sedangkan untuk para wanita menuju dapur. Mereka sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, karena akan mengadakan makan malam besar. Jupri mencoba untuk melepaskan diri, meski rasanya begitu mustahil. Akar yang melilit tubuhnya sangat kuat. Mungkin mereka takut dia berhasil meloloskan diri, seperti kemarin. Akhirnya dia terdiam sambil menunggu ajal menjemput. Tanpa sadar, dia tertidur meski dalam posisi berdiri seperti ini. Dia bermimpi bertemu dengan sang istri dan juga Rina. Mereka berlarian selayaknya anak kecil, kemudian menghampiri Jupri yang tengah duduk tersenyum melihat tingkah anak istrinya. Tiba-tiba Argani muncul dengan tubuh setengah iblis. Dia datang menerkam keluarga kecil Jupri satu persatu, lalu memakannya dengan beringas. Jupri hanya berteriak tanpa berani berbuat apa-apa. "Tidak!" teriak Jupri dan tersentak dari mimpi buruk. Mbak Danu datang mendekati Jupri yang terus berteriak. Dia tertawa sambil menunjukkan deretan giginya yang hampir tidak pernah tersentuh oleh sikat gigi. Begitu juga dengan gigi taringnya yang penuh dengan plak dan sisa-sisa makanan. "Apa salahku, Mbah?" rintih Jupri seraya menangis terseduh. "Kamu tidak salah, tapi saudaramu telah menyerahkan tubuhmu kepada kami." Mbak Danu menepuk pipi Jupri beberapa kali. "Tolong lepaskan aku, Mbah. Aku mohon." rengek Jupri seraya mengentakkan kaki kirinya. "Tidak semudah itu, anak muda. Argani telah menukar jiwamu dengan ilmu." Mbak Danu mencengkeram dagu Jupri lalu mencakarnya. Seketika darah menetes dari pipinya dan membuat para Danu mendekat. Bahkan ada pula yang menjilati tetesan darah yang jatuh ke tanah. Mbak Danu memberi aba-aba agar mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Ini bukan saatnya menyantap tubuh korban sebab hari masih menjelang sore. Lelaki tua itu tak ingin gegabah karena belum melakukan ritual. Iya, kelompok mereka bisa dikategorikan sebagai kanibal karena menganut ilmu hitam yang bertujuan untuk memperpanjang usia. Mereka yakin jika akan panjang umur jika mengkonsumsi daging manusia. Bahkan apabila tidak menemukan korban, maka kaum lanjut usia dari bangsanya akan menjadi alternatif terakhir. Setiap bulan purnama atau tanggal 14 perhitungan Jawa, mereka akan berkumpul mengelilingi batu besar yang di atasnya terdapat korban. Setelah selesai pemujaan, barulah mereka berebut santapan layaknya kucing yang menemukan ikan. Namun ada hal lain lebih dari itu. Mereka kemudian saling membaur satu persatu, mulai mencari pasangan dengan mata tertutup. Apapun yang mereka peroleh akan menjadi pasangannya selama sebulan penuh, meski yang muda mendapat yang lebih tua. Pun sebaliknya, mereka harus menggaulinya tanpa ada pengecualian. Malam ini hutan terasa begitu mencekam. Semua hewan bersembunyi di balik sarangnya masing-masing. Mereka takut, bahkan hewan buas sekalipun tidak berani menampakkan diri. Mbak Danu memimpin pembukaan ritual. Semua terdiam mengedarkannya kecuali Jupri yang terus berteriak meminta pertolongan yang sebelumnya dipindahkan dekat api unggun. Mereka duduk mengitari perapian sambil terus mengikuti apapun perkataan Mbah Danu.
Tangan mereka diangkat ke atas, setinggi-tingginya, diiringi dengan lengkingan tawa Mbah Danu. Rembulan yang sedari tadi tampak utuh, kini sedikit demi sedikit mulai tertutup kabut hitam. Perlahan alam mulai dikuasai oleh suara-suara keturunan Mbah Danu. Selang beberapa menit tubuh mereka menggelinjang hebat, seiring dengan perubahannya yang berjalan sedikit demi sedikit. Namun ada satu orang yang masih dalam keadaan utuh, meski mengikuti ritual sejak awal. Dialah Argani, manusia biasa namun berhati iblis seperti mereka. Manusia yang tak memiliki hati, bahkan rela memakan korban meski saudaranya sendiri. Lelaki itu nekat mendatangi Mbah Danu demi mempertajam ilmu, serta bersedia bekerja sama dengannya. Setelah semua berubah wujud, mereka mendorong tubuh Jupri ke perapian, diiringi dengan tawa penuh kemenangan. Mereka tidak peduli dengan jeritan Jupri yang menyayat hati, hingga seluruh tubuh lelaki itu terpanggang. "Ah, panas! Tolong!" teriak Jupri sebelum tubuhnya terbakar. Akhirnya Jupri menjadi korban kebiadaban Danu, serta adik kandungnya sendiri. Setelah terdengar letusan dari bagian kepala, barulah mereka membawa tubuh tak berdaya tersebut untuk kemudian dinikmati secara bersama-sama, termasuk Argani. Mereka terus mengerang dan saling berebut jatahnya masing-masing. Ada yang mendapat bagian paha, kaki, serta bagian tubuh yang lain. Sedangkan Argani mendapat jatah tangan. Dia tidak boleh melewati tahapan ritual sedikitpun agar tidak menjadi daftar korban selanjutnya. Sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama, maka Argani harus tunduk pada aturan mereka, apapun itu. Rembulan mulai terlihat sedikit demi sedikit seiring dengan selesainya ritual menyeramkan tersebut. Mereka mulai meninggalkan tempat satu persatu dan menuju sarangnya masing-masing. Begitu juga dengan Argani. Dia berpamitan pulang karena takut Danastri akan kabur malam ini. Setelah pertengkarannya tadi pagi, Argani yakin jika sang istri akan pergi meninggalkannya. "Saya pamit dulu, Mbah. Terima kasih atas bantuannya," ucap Argani meski hanya dibalas dengan erangan saja. Setibanya di rumah, Argani segera mencari keberadaan Danastri yang sudah tidak ada lagi di kamar. Bahkan lemari yang biasanya berisi pakaian istrinya pun kini tampak kosong. Begitu juga dengan kamar Harsa, anak kesayangannya pun hilang tak kemana. "Astri, beraninya kau?" geram Argani seraya mengepalkan tangan. Dia mengira sang istri tidak akan berani meninggalkannya setelah mengetahui ilmu yang sedang dianutnya. Ternyata dugaannya salah besar. Entah kemana Danastri pergi, mengingat dia tidak memiliki saudara. Argani segera bergegas menuju kamar ritual. Beberapa kali dia memanggil nama Danastri, agar sang istri hanya mengingat jalan untuk kembali. Tak berselang lama, akhirnya usaha Argani membuahkan hasil. Dia cepat mengambil paksa Harsa, lalu menguncinya dalam kamar. Argani menampar Danastri dengan keras, hingga membuat sang istri jatuh dan tak sadarkan diri. Bukannya iba, Argani malah mengambil seember air lalu mengguyur Danastri tanpa ampun. "Rasakan!" gumam Argani lalu menendang sang istri. "Ampun, Mas." Danastri terus meronta dengan tubuh yang menggigil. "Makanya, jadi istri itu jangan membangkang," Argani membentak kembali. Keesokan harinya Danastri jatuh sakit. Seluruh tubuhnya terasa remuk bagaikan diinjak oleh puluhan orang. Nafsu makannya pun mulai menghilang, disertai dengan demam yang luar biasa. Argani menyunggingkan senyum ketika melihat kondisi sang istri. Bahkan dia juga melarang Harsa untuk menemui ibunya sendiri dengan memberi alasan yang menakutkan. Harsa menurut karena dia sangat penakut. "Apa kau akan memakanku juga, Mas?" tanya Danastri ketika Argani berada di sampingnya. "Jangan banyak ngomong, ini makan." Argani meletakkan makanan dengan setengah melempar. "Harsa mana? Aku ingin bertemu dengannya." Danastri mencoba meraih tangan Argani, namun segera ditepis oleh sang suami. "Untuk apa? Mau dibawa kabur lagi? Jangan harap kau bisa bertemu dengannya."
Argani bangkit lalu meninggalkan Danastri seorang diri. Danastri menangis terseduh. Dia tak mampu beranjak dari tempat tidur, meski sekedar hanya untuk duduk saja. Namun ada yang lebih sakit dari ini, yaitu ketika harus berpisah dengan Arsa. Dia takut jika suatu saat nanti Argani juga mengajari ajaran sesat untuk anak semata wayangnya. "Mas Gani, Mas." Danastri terus saja berteriak, meski sama sekali tidak ada yang menyaut. "Arsa, tolong ibu nak." Lagi-lagi teriakan Danastri tidak mendapat respon. Tangisnya seketika pecah kembali seiring dengan tubuhnya yang terasa ditusuk oleh ribuan jarum. Dia terus saja berteriak karena tak mampu menahan sakit. Tiba-tiba pandangannya mulai berubah. Di sekelilingnya tampak beberapa sanak saudaranya yang telah meninggal. Tak hanya itu, dia juga melihat sosok Argani yang sedang mencubit tubuhnya perlahan, layaknya sedang memakan ikan. Jangan makan aku, Mas." Danastri memelas namun tak dihiraukan oleh suaminya itu. Merasa sudah cukup kenyang, Argani baru menghentikan aksinya. Ia tak lantas membunuh Danastri saat ini juga, karena ingin wanitanya merasakan penderitaan terlebih dahulu. Kabar sakitnya Danastri mulai terdengar oleh tetangga. Mereka datang silih berganti untuk menjenguk. Tak lupa pula dengan membawa gula ataupun beras. Sudah menjadi kebiasaan warga kampung Kalijeruk. Jika ada yang sakit maka mereka wajib membawa gula ataupun beras minimal 2 kilo. Jika tidak maka jangan harap ada yang datang menjenguk. Entah sejak kapan peraturan ini dibuat, namun hal ini selalu dilakukan oleh tetangga. "Semoga lekas sembuh ya, Mbak." Salah satu tetangga Danastri memberi penguatan. "Saya tidak akan sembuh, Mbak," ucap Danastri seraya terisak. Dia begitu pesimis tentang penyakit yang mulai menggerogoti tubuhnya. "Loh, jangan pesimis seperti itu. Berdoalah kepada Allah," saut yang lain. "Percuma, Mbak. Aku dimakan oleh suamiku sendiri," ucap Danastri geram. Para penjenguk menjadi prihatin dengan Danastri. Mereka juga pernah mendengar jika Argani menganut ilmu sesat yang haus dengan darah, namun mereka masih bungkam karena takut. Kini mereka semakin yakin karena yang mengatakan adalah istrinya sendiri. "Jadi semua itu benar?" Celetuk salah satu penjenguk seraya mendekat ke wajah Danastri. Dialah istri Kosim yang suaminya meninggal setelah bertengkar dengan Argani. Danastri mengangguk dengan pasti dan membuat mereka menganga. Tanpa diduga tiba-tiba Argani muncul bersama dengan Arsa. "Ada apa?" tanya Argani keheranan. "Tidak, kami hanya menjenguk Astri," saut mereka serempak. "Oh ya sudah, aku mau buatkan minum dulu. Tadi aku nggak tahu kalau mau ada tamu, jadi ya pergi merumput." Argani tersenyum manis namun terlihat sangat menakutkan. "Tidak perlu, kami mau pulang karena sudah lama juga." Akhirnya satu persatu pamit dan mendoakan Danastri untuk lekas sembuh. "Arsa, temani ibu ya nak." Danastri mencoba memelas karena ingin memeluk sang anak sebelum ajal menjemput. Baru beberapa langkah Argani menarik Arsa dan mengajaknya pergi ke kandang. Arsa hanya bisa menurut karena kembali teringat dengan cerita sang bapak tentang penyakit yang diderita ibunya. "Arsa!" panggil Danastri lagi tanpa dihiraukan oleh sang anak. Sebulan kemudian Danastri akhirnya meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Perut membuncit dan hanya tinggal kulit pembungkus tulang. Dulu dia sangat cantik, namun sejak sakit mukanya berubah sangat menakutkan. Bahkan Arsa sendiri pun takut jika berada di dekat ibunya. Hampir tiap hari Danastri selalu menjerit dan berulang kali menyumpahi suaminya. Jika malam tiba, dia terus saja meronta seraya menangis. Kendati demikian, tidak ada tetangga yang berani mendekat atau memberi pertolongan karena tak ingin bermasalah dengan Argani. Mereka baru mendatangi rumah Danastri ketika wanita itu sudah tak bernyawa. Melaksanakan fardu kifayah untuk wanita malang tersebut
Setelah selesai dikuburkan, mereka langsung bubar karena Argani memerintahkan untuk tidak ada kegiatan apapun di rumahnya. Biasanya jika ada orang yang meninggal, akan diadakan tahlilan selama 7 hari. Seterusnya ada acara 40 hari, 100 hari, 1 tahun, dan 2 tahun, dan akhirnya 1000 hari. Namun kali ini Argani menolak mentah-mentah usulan warga dan mengatakan jika itu semua tidak penting. Tak hanya itu, Argani juga melarang orang untuk datang melayat dan sholat tidak ada yang meninggal di rumahnya. Sebenarnya tanpa Argani larang pun mereka malas untuk datang. Sejak kepergian Dhanastri, rumah Argani menjadi tak terawat. Keadaan Harsa pun sangat menyedihkan. Berulang kali tetangga menemukan Harsa tengah melamun, namun mereka takut untuk mendekat. Sesekali tampak mukanya dipenuhi oleh ingus karena tak sempat dihapus olehnya. Tersiar kabar jika Argani mengajari Harsa ilmu yang sedang dianutnya. Entahlah sejak kapan isu tersebut beredar, membuat anak itu mulai dijauhi oleh teman-temannya. Tak hayal, Harsa selalu bermain seorang diri dan berbicara dengan diri sendiri pula. Anak itu juga tidak mau lagi mengaji di surau karena sering pulang menangis lantaran sering diajak teman-temannya. Sedangkan Argani, lelaki itu semakin menjadi. Sudah banyak orang yang menjadi korban kejahatannya. Mereka tidak bisa juga melapor kepada pihak berwajib dikarenakan tidak adanya bukti yang kuat. Banyak warga yang geram. Segala upaya pun dilakukan namun sama sekali tak membuahkan hasil. Argani tidak mudah untuk dibunuh sebab ada waktu-waktu tertentu yang membuat ilmunya luntur seketika. Hanya dengan sekali tepuk maka semua ilmu akan berbalik kepada diri Argani sendiri. "Pak, aku lapar." Harsa merengek sebab hari ini perutnya belum terisi oleh makanan. "Iya nak, sebentar lagi adzan maghrib. Harsa harus puasa biar jadi orang kuat." Argani terus menyemangati anaknya untuk berlatih puasa, meski bukan pada bulan suci atau puasa sunnah lainnya. Ya sudah, Harsa menunduk lalu menuju ke kamarnya. Anak itu berharap saat bangun nanti sudah memasuki waktu berbuka. Argani sebenarnya tidak tega, tetapi dia juga harus melatih sang anak agar bisa mewariskan ilmunya. Puasa tersebut sebagai dasar agar Harsa siap melakukan langkah berikutnya. Bulan purnama sebentar lagi, jadi Argani perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Untunglah Harsa merupakan anak penurut, jadi Argani sangat mudah untuk mengarahkannya. Malam yang ditunggu Argani pun tiba. Tepat jam 12 malam, Argani cepat membangunkan Harsa. Dia mengajak anak semata wayangnya untuk menanggalkan semua busana, lalu keluar rumah untuk memandikan seluruh tubuhnya dengan sinar rembulan yang membulat sempurna. Harsa mengikuti semua gerakan Argani, termasuk menginjak salah satu kitab suci sambil membaca mantra. Mulutnya terus berucap sumun bukmun yang dibaca secara terbalik. Entahlah dari mana ajaran ini berasal, namun hal ini terbukti ampuh untuk membunuh lawan tanpa menyentuh. Tentunya memiliki risiko yang sangat besar, bahkan hingga merenggut nyawanya sendiri. Konon katanya, bagi penganut ilmu ini kelak jika mati, akan disuruh memakan seluruh orang yang menjadi korbannya. Sebenarnya ini juga adalah waktu yang tepat untuk melumpuhkan Argani dengan satu pukulan saja menggunakan lidi. Argani sangat lemah pada saat bulan purnama, namun tetangga belum mengetahui titik kelemahannya tersebut. Setelah melakukan ritual, Argani menyuruh Harsa untuk masuk rumah kembali. Dia sendiri berjalan telanjang menuju surau, di mana warga meletakkan keranda tepat di samping surau. Tanpa menunggu lama, dia pun tidur di dalam keranda hingga menjelang terbitnya fajar. Bak pisau tajam yang terus diasah. Begitulah ilmu Argani kini. Dia semakin kebal dan semakin beringas tentunya. Sudah tak terhitung berapa jumlah orang yang meninggal karena ulahnya itu.
"Argani, keluar kau!" teriak salah satu warga. Mereka datang secara serempak dengan membawa mercon di masing-masing tangannya. "Argani!" saut yang lainnya geram. "Keluar atau kami akan membakar rumahmu!" Celetuk mereka lagi seraya melemparkan telur busuk ke rumah Argani. Kaum emak-emak tak mau kalah ikut demo. Mereka sangat emosi karena anggota keluarganya menjadi korban. Telur busuk serta batu mulai mendarat di genteng serta tembok rumah pemilik santet tersebut. Emosi warga tersulut karena sudah tak tahan dengan kelakuan Argani. Kemarin ada anak tetangga yang meninggal tepat sebelum melangsungkan pernikahan dan merupakan anak tunggal pula. Akhirnya orang tua gadis tersebut mengajak warga untuk menyerang Argani. "Argani, 1, 2, teriak salah satu lelaki paling gembul dengan mercon yang siap dinyalakan. Argani memang kebal senjata. Mungkin dengan cara seperti ini bisa menembus kulitnya. Tak lama kemudian Argani keluar menemui mereka setelah menyembunyikan Harsa. Dia tak mempunyai pilihan lain selain melawan. Apalagi dia memiliki keyakinan jika ilmunya tak tertandingi oleh siapapun. "Akhirnya kau keluar juga." "Serang! Bunuh tukang santet itu!" Tiba-tiba salah satu warga bertindak di luar kendali karena sakit hati istrinya meninggal dan yakin jika merupakan ulah Argani juga. Belum menjawab, Argani dihujam oleh puluhan mercon sebesar kepalan manusia. Dia sama sekali tidak terluka ataupun memar. Dengan sombongnya Argani menyeringai dan menantang warga yang datang ke rumahnya. Satu persatu mereka mundur lalu lari terbirit-birit. Namun Argani masih bisa mengenali wajah mereka satu persatu. Lelaki itu lantas bergegas menemui Harsa, takut anak semata wayangnya terluka. Harsa menggigil ketakutan di bawah kolong tempat tidur. Wajahnya sangat pucat sekali dengan bibir yang terus meracau nama ibunya. Tangan mungilnya memeluk lutut sembari menahan perutnya yang kesakitan. "Harsa!" Argani menarik lengan Harsa agar bisa keluar dari persembunyian, lalu mendekapnya erat. Argani meraba kening Harsa yang terasa panas karena demam. Didekapnya sekali lagi lalu membawa Harsa ke kamarnya. Argani semakin panik ketika Harsa demamnya semakin parah. "Awas kau, gara-gara kalian anakku jadi begini," ujar Argani geram. Terdengar gemeletuk giginya yang saling beradu. Argani terpaksa meninggalkan Harsa yang sedang sakit karena harus merumput. Sebelumnya dia telah mencoba mendatangi tetangga terdekat untuk menitipkan sang anak. Namun mereka malah menutup pintu rapat-rapat ketika mereka melihat dirinya dari kejauhan. Meski dalam keadaan sakit, Argani memaksa Harsa untuk tetap berpuasa. Dia tak ingin semua rencananya gagal begitu saja, sebab tidak boleh absen meski cuma sehari. Dipeluknya lagi sang anak yang terbaring lemah di atas ranjang sebelum dirinya pergi. Sepeninggal Argani, ada 4 orang masuk dengan memakai topeng. Harsa ingin berteriak namun mereka cepat membekap mulut anak kecil itu. Bahkan salah satu di antara mereka menakuti Harsa dengan menodongkan sebuah pisau kecil. Harsa sangat ketakutan dan menuruti semua kemauan 4 lelaki itu. Dia saat ini sangat lemah karena sedang berpuasa. Akhirnya mereka tiba di tengah kebun karet. Tanpa belas kasihan Harsa diikatkan pada sebuah batang pohon. Harsa hanya bisa menangis seraya terus memanggil nama sang bapak. "Ampun, sakit, lepaskan aku," rengek Harsa dengan terus berlinang air mata. "Diam, bapakmu telah membunuh anakku," jawab salah satu di antara mereka yang bertubuh cungkring. "Om, lepaskan, kasihan aku, Om." Tak hentinya Harsa memelas namun mereka sama sekali tidak peduli. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Harsa yang terus meronta. Iya, mereka sakit hati lantaran anak-anaknya menjadi korban kejahatan Argani. Bahkan salah satunya harus kehilangan anak semata wayangnya saat hampir tamat SD.
Jangan terus menangis, nak. Nanti bapakmu akan segera menyusul ke sini. Ujar mereka lagi seraya mengelus rambut Harsa. Harsa menggeleng pelan seraya menangis tergugu. Tak lama kemudian tubuhnya mulai menggigil dengan wajah yang semakin pucat. Harsa tak sadarkan diri dengan tubuh yang masih terikat. Seketika mereka panik dan berniat melepaskan Harsa. Sebenarnya Harsa hendak dijadikan umpan untuk memancing Argani. Mereka berharap Argani tidak melakukan perlawanan saat bertarung nanti. Baru menyentuh tubuh anak kecil itu, tiba-tiba Argani datang membawa celurit di tangan kanannya. Tatapannya nyalang seolah ingin menerkam saat ini juga. "Lepaskan anakku!" teriak Argani geram. "Tidak semudah itu, kawan. Kau telah membunuh anak kami. Nyawa akan dibayar dengan nyawa," saut pria yang bertubuh cungkring. Hampir saja Argani menyerang mereka, namun langkahnya mendadak terhenti tatkala melihat benda tajam di dekat leher Harsa. "Menyeranglah, atau kau akan melihat anakmu mati seperti anakku yang telah kau bunuh," ancamnya lagi dan membuat Argani melepas celuritnya. "Sekarang lakukan apa saja, asal kalian mau melepaskan anakku." Argani mulai mendekat dengan tangan kosong, sedangkan lawan dilengkapi dengan sajam. Perkelahian pun tidak dapat dielakkan. Argani berusaha melawan 4 orang sekaligus. Dia sama sekali tidak masalah tanpa memakai sajam, sebab tubuhnya sudah kebal dengan benda semacam itu. 4 orang itu semakin panik tatkala serangannya tak membuahkan hasil. Seakan mengujam besi, celurit mereka langsung bengkok, dan ada pula yang patah. "Jangan!" teriak Harsa ketika melihat Argani yang siap mengujam celurit ke tubuh lawan. "Hentikan, Pak. Cukup. Atau Harsa tidak mau lagi tinggal sama Bapak." Ucapan Harsa seketika membuat sang bapak terdiam, membuang celuritnya. Argani tergugu beberapa saat dan membuat lawan-lawannya berhasil meloloskan diri. "Pak," ucap Harsa terengah-engah. "Iya, nak, bertahanlah," ucap Argani seraya melepaskan tali yang melilit tubuh Harsa. "Harsa sudah tidak kuat, Pak." "Bertahanlah, nak." Argani mendekap erat tubuh sang anak lalu menggendongnya keluar dari kebun karet ini. Sepanjang perjalanan tak hentinya Harsa meminta Argani agar membuang ilmunya. Bahkan Harsa terus merengek agar sang bapak bersumpah untuk tidak memakan korban lagi. "Iya, nak, Bapak janji. Tapi Harsa juga harus berjanji untuk selalu bersama Bapak." "Iya, Pak. Harsa akan selalu ada di hati Bapak. Harsa kan sayang banget sama Bapak." Tanpa Argani sadari, Harsa sudah tidak mampu bertahan lagi. Matanya mulai terpejam seiring dengan deru nafasnya yang mulai berhenti. Tak lama kemudian tangan mungilnya terlepas begitu saja dari leher Argani. "Harsa, kok kamu diam saja, nak?" Argani berhenti sejenak, lalu menurunkan Harsa dan meletakkannya di atas rumput. "Harsa, bangun. Tolong jangan buat Bapak takut seperti ini." Argani menggoyang tubuh anaknya dan berharap sang anak sedang tertidur. "Harsa!" teriak Argani seraya menepuk-nepuk pipi sang anak. Argani semakin panik dan tanpa terasa, air matanya mulai menetes. Kini dia harus kehilangan sang anak untuk selama-lamanya. Padahal puasanya masih kurang beberapa hari lagi. "Tidak!" teriak Argani sambil terus berusaha membangunkan Harsa. Argani cepat-cepat membawa tubuh Harsa hingga menuju rumah dengan terus berderai air mata. Para tetangga sama sekali tidak ada yang bertanya atau sekedar basa-basi saat Argani terus berteriak memanggil sang anak. Akhirnya Argani menguburkan jasad sang anak dengan seorang diri. Dia bahkan menolak tawaran Ustadz untuk menyempurnakan jasad Harsa, karena Argani tidak ingin ada orang lain yang menyentuh tubuh Harsa selain dirinya. Berulang kali Argani memaki dirinya sendiri yang terus memaksakan kehendaknya kepada Harsa. Dia sangat menyesal karena keegoisannya nyawa Harsa melayang begitu saja. Dulu dia mengira ilmu ini akan membawa keabadian untuknya dan juga Harsa. Ternyata dugaannya salah. Harsa meninggal saat ilmunya mendekati sempurna.
Argani melempar semua perlengkapan ritual, diinjaknya satu persatu hingga menjadi beberapa bagian. Bahkan dia berani membakar salah satu perantara penting untuk pemujaan. Aku tak butuh ini, teriak Argani dengan terus berderai air mata. Setelah puas melakukan aksinya, Argani terduduk di pojok ruangan, seraya meremas rambutnya dengan kasar. Dia terus mengutuk dirinya sendiri karena telah menghilangkan nyawa sang anak. Tiba-tiba, dia kembali teringat dengan janjinya kepada Harsa sebelum meninggal. Bapak akan memenuhi janji, Nak, teriak Argani lalu menangis jadi-jadinya. Tiba-tiba dadanya terasa begitu sesak, seakan diinjak oleh kaki gajah. Tak lama kemudian Argani merasakan panas yang luar biasa. Dia seperti sedang dipanggang hidup-hidup dengan ditusuk oleh ribuan jarum. Argani lantas berusaha mencapai kamar mandi karena sudah tidak mampu lagi menahan panas. Meski terus diguyur namun tubuhnya sama sekali tidak basah. Seperti menyiram bara api, tubuhnya langsung kering seketika saat tersentuh air. Panas! Argani terus berteriak sembari mencari cara untuk meredam panas dalam tubuhnya. Argani terkapar di atas gundukan tanah hingga menjelang malam. Tidak ada satu orang pun yang datang menolong dirinya. Beberapa kali dia berusaha untuk bangkit, namun selalu saja gagal. Dengan susah payah Argani menyeret tubuhnya menuju kamar. Dadanya masih terasa sakit sekali dengan tubuh yang terasa terbakar. Dia harus mencari tumbal secepatnya untuk bisa hidup normal. Namun dia masih kecewa dengan ilmu yang dimilikinya. Argani marah karena ilmu tersebut tidak bisa menolong Harsa, orang yang paling dicintainya. Bahkan kekecewaannya makin bertambah kala ilmu itu tidak bisa membangkitkan Harsa untuk hidup kembali. Harsa, kembalilah, Nak. Argani terus meratap keegoisan dirinya sambil memeluk foto sang anak. Memorinya kembali pada masa silam sebelum dia mengenal ilmu sesat itu. Hidup sederhana dengan Danastri, meski dia tahu jika sang istri belum mencintainya dengan sepenuh hati. Meski begitu, Danastri tidak pernah sekalipun mengabaikan tugas-tugasnya sebagai seorang istri. Berulang kali Danastri mengatakan jika dia berusaha melupakan Jupri, namun Argani tidak pernah mempercayainya. Bahkan dia selalu saja terbakar api cemburu ketika sang istri bertegur sapa dengan Jupri. Maafkan aku, Dek, gumamnya seraya menyeka air mata. Semua sudah terlambat dan waktu tidak bisa diputar kembali. Berulang kali Argani mencoba melawan dirinya sendiri lantaran terus meminta tumbal. Dia ingin membuang ilmunya dan menata hidup menjadi orang biasa. Tiba-tiba tubuhnya menggelinjang hebat, pertanda sebentar lagi tubuhnya akan berubah. Argani tetap berusaha melawan, namun lagi-lagi usahanya gagal. Ilmu tersebut sudah mendarah daging dan mustahil untuk hilang begitu saja. Akhirnya dia menyerah dan memilih untuk mencari tumbal karena tak tahan dengan siksaan yang didapat. Entah siapa yang akan dia makan, mengingat tidak ada orang yang berhasil disentuhnya terakhir kali. Otaknya terus berpikir keras dan dia mengingat seseorang. Iya, terakhir kali dia tanpa sengaja menyentuh seorang ustadz yang menawarkan diri untuk menyempurnakan jasa Harsa, namun ditolaknya mentah-mentah. Dengan senyum menyeringai, Argani berusaha duduk bersila sambil merapalkan mantra kembali. Sukmanya kembali berkelana untuk menggerogoti tubuh ustadz yang baru saja datang dari pesantren. Argani mengira kalau dia tak memiliki kemampuan untuk melawan dirinya dan menganggap anak yang masih bau kencur. Rupanya Argani salah sasaran. Ternyata korbannya mempunyai kemampuan spiritual yang sangat tinggi dan menyerang balik tanpa ampun. Argani harus terpelanting beberapa meter hingga harus muntah darah. Bukannya menyerah, Argani mencoba melawan kembali dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Berulang kali telinganya mendengar kata tobat, namun selalu diabaikannya. Beberapa menit kemudian Argani kalah dengan luka dalam yang cukup serius. Jika dia tidak menyerah, mungkin nyawanya akan melayang begitu saja. Separuh baju Argani mulai dipenuhi oleh darah segar. Dia tak mampu lagi untuk bangkit karena tenaganya sudah terkuras habis.
Akhirnya dia terkapar untuk kedua kalinya. Entah berapa lama Argani tak sadarkan diri. Tiba-tiba dia merasakan ada seseorang yang mengguyur tubuhnya. Begitu membuka mata, Pak Ustadz sudah berdiri di sampingnya. "Maafkan aku," ujar Argani dengan terbatuk-batuk. "Minta maaflah kepada keluarga korban. Kau sudah banyak memakan daging saudaramu sendiri. Buanglah ilmumu, atau kau akan berhadapan denganku," ucap Pak Ustadz seraya memegang tasbih. Argani terkekeh seraya menahan sesak. "Bunuhlah aku, anak muda," ucapnya lagi menantang. "Maaf, saya bukan pembunuh seperti kamu. Bertobatlah, atau kau akan berurusan denganku lagi." "Itu tidak mungkin," jawab Argani lagi dengan memuntahkan darah segar kembali. "Jika kau masih berani melepaskan ilmumu, terpaksa aku akan membuat hidupmu lebih menderita lagi." Argani terdiam beberapa saat hingga Pak Ustadz itu pergi meninggalkannya. Direnungkannya lagi perkataan Ustadz tersebut. Bagaikan telur di ujung tanduk, maju salah, mundur pun salah. Argani hanya bisa tergeletak di atas ranjang selama beberapa hari. Perlahan ilmu sumun bukmun mulai menggerogoti tubuhnya secara perlahan. Dia ingin segera mati karena sudah tidak tahan menahan rasa sakit. Bahkan hentinya dia berteriak, namun tidak ada satupun yang mau menolong. Mukanya pucat sekali, dan makanan apapun tidak bisa ditelannya, kecuali air. Itu pun rasanya sangat pahit. Dia harus menyeret tubuhnya untuk menggapai apapun, karena hidup sebatang kara. Semakin hari kondisi Argani sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus kerontang. Hanya tinggal bagian mata saja yang paling mencolok jelas terlihat. Dia bagaikan tengkorak hidup dan bersiap menunggu ajal menjemput. Hingga akhirnya sang ustadz datang kembali menemui Argani. Baru beberapa meter saja dari rumah Argani, tiba-tiba dia mencium aroma yang sangat busuk. Semakin lama, semakin menyengat pula. "Assalamualaikum," ucap ustadz namun tak kunjung mendapat jawaban. Argani tak mampu untuk bersuara. Dia sedang menganga lebar dengan nafas yang menderu, seperti hewan yang sedang disembelih dengan paksa. Sekujur tubuhnya pun terasa dikuliti hidup-hidup. "Astagfirullah," ujar ustadz seraya mendekati Argani yang tak berdaya. Dibimbingnya Argani untuk mengucapkan kalimat syahadat, tetapi terasa sangat sulit, meski hanya satu huruf saja. Bahkan lelaki itu terus mendelik dan berteriak tidak jelas. Ustadz sangat paham betul tentang bagaimana pemilik ilmu ini menghadapi sakaratul maut. Segera dia mencari bambu untuk mengambil kulit bagian terluarnya untuk dijadikan alat layaknya silet. Tanpa menunggu lama, dia pun melukai tangan kiri Argani sebanyak 3 kali. Argani kemudian menjerit dengan tubuh yang menegang selama kurang lebih 1 jam. Lalu dia bisa mengembuskan nafas terakhirnya dengan penuh penyiksaan tiada tara. Matanya masih mendelik dengan mulut yang menganga lebar. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ujar ustadz seraya mencoba menutup mata Argani, namun tidak bisa. Ustadz keluar menemui tetangga untuk membantu proses pemakaman Argani. Alih-alih membantu, mereka malah menutup pintu rapat-rapat. Mereka tidak sudi mengotori tangan untuk orang keji seperti Argani. Apalagi mereka sakit hati lantaran anggota keluarganya menjadi korban ilmu sesat lelaki itu. "Udahlah Tat, biarkan dia membusuk di rumahnya. Untuk apa dikuburkan? Lah anaknya sendiri dibuat seperti menguburkan anak kucing saja," sahut tetangga lagi lalu kembali masuk ke rumah. "Maaf Tat, buang aja dia ke laut. Saya tidak sudi menguburkan lelaki itu," sahut tetangga yang lain. Ustadz sangat kebingungan karena tidak mendapatkan seseorang yang bisa diajak untuk memandikan jenazah Argani. Berulang kali dia mengingatkan bagaimana hukumnya hingga menjelang jika ada orang yang meninggal. Namun tetap saja bujukannya tidak berhasil. Hingga menjelang sore pun jenazah Argani masih tergeletak di tempat semula tanpa ada satupun yang menyentuhnya. Bau busuk pun mulai menyeruak karena kulit-kulitnya terkelupas begitu saja.
Banyak bagian-bagian tubuh yang menganga, seolah ada yang sengaja melukainya. Dengan susah payah, sang ustadz mencoba meyakinkan warga dan hanya memperoleh 3 orang yang bersedia membantu dirinya. Tanpa menunggu lama, mereka langsung menyempurnakan jasad Argani meski semua ala kadarnya. Sekarang, warga mengira akan bisa hidup tenang lantaran Argani sudah meninggal. Masalah bukan berarti selesai. Hampir tiap malam, mereka dihantui oleh sosok Argani yang terus mengetuk pintu satu persatu. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah bada maghrib karena sosok Argani sering menampakkan diri. Itulah akhir cerita yang berjudul Sumun Bukmun yang ditulis oleh Mbok Doer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.